Anomali. Apakah ini sekarang orde anomali? Sehingga banyak mahasiswa miskin di Jakarta nanti DO drop out. Termasuk beras makin mahal ini. Nah, ini sebelum Begawan menyampaikan narasi-narasi tentang anomali dan beras mahal. Ini pertama Begawan mau sampaikan dulu duka yang mendalam atas berpulangnya ayahanda Mas Bim Bim Sleng. Ya, semoga almarhum diampuni segala dosa dan diterima semua amal ibadahnya serta ditempatkan di sisi terbaik Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini saya masuk ini ke berita utamanya ini. Berita mahalnya beras, harga beras yang sudah semakin menanjak. Antrean mendapat beras murah masih terjadi di beberapa daerah. Su-suan, berdesak-desaan, sampai ada yang pingsan, sampai ada yang anaknya hilang itu, ketelisut itu. Nah, ini giliran harga daging ayam. Yang kini melu-melu mundak, melu-melu naik. Nah, kenapa ini beban rakyat yang selama 9 tahun ini sudah nggak pernah dihadapi loh. Meski kayak zaman dulu lagi. Padahal presidennya masih tetap itu. Masih tetap Pak Jokowi. Namun sungguh sangat janggal. Mengapa situasi ini bisa tiba-tiba berubah dalam waktu yang cepat? Lah kok kayaknya ini loh. Rakyat dibiarkan menghadapi kesulitan-kesulitan yang baru. Dan mendadak ini. Sehingga terkaget-kaget. Nah, ditambah munculnya perbincangan rame di platform alias Twitter. Itu soal dicabutnya KMJU atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Nah, ini dalam 2 hari ini, Om Begawan dengar ini. Banyak yang terkejut, terkaget-kaget itu. Utamanya para mahasiswa miskin di Jakarta. Para pemilik KJMU tiba-tiba tidak masuk kategori layak menerima semacam beasiswa yang selama ini mereka nikmati sebagai warga Jakarta. Lah iso drop out, iso kuliah. Wes, kudune gratis kuliah itu. Tanpa ada verifikasi malah. Para pemilik KJMU statusnya berubah seketika. Menjadi tidak layak. Nah, KJMU ini beasiswa bagi mahasiswa Jakarta yang menempuh kuliah. Baik kuliah di Jakarta maupun di luar Jakarta. Ya, meski mereka status masih sama dengan sebelumnya, namun masa depan untuk menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi terancam putus di tengah jalan, alias DO, drop out. Kasianlah para mahasiswa yang sudah punya angan-angan cita-cita yang tinggi untuk mensejahterakan keluarganya. Kalau jadi sarjana bisa gampang cari kerjaan. Nah, beberapa pemegang kartu sudah berupaya meminta klarifikasi ke Dinas Sosial DKI. Nah, namun malahan justru dipingpong, tahu dipingpong. Uncal kira bingung saya emosi loh. Dilimpar ke Bapeda malahan, lalu ke Bapenda. Namun tetap saja tidak membuahkan hasil. Kasihan itu para mahasiswa. Lah mereka sudah berupaya meminta penjelasan dari pejabat Gubernur DKI, Pak Heru Budi. Tetapi kayaknya keputusannya sama saja, sami mawon, setali 2 uang. Keputusan sama saja, tidak bisa banding. Bila kita ikuti tweet di tim Penguinas, Red Wit tentang hal ini banyak banget loh. Dari berbagai testimoni. Oh, miris no rasanya membaca apa yang diunggah di sana. Orang tegel ini Begawan ini. Lah banyak mahasiswa tidak mampu. Rumah masih ngontrak. Ada yang bapaknya ojol dengan penghasilan 100 hingga 150 ribu per hari. Ada yang punya 2 adik masih sekolah semua. Rumah masih numpang. Atau ayahnya kena PHK baru-baru aja. Mereka tetap dianggap tidak layak. Nah, rata-rata yang menyampaikan hal itu berkata, tidak ada tim verifikasi ke rumah. Tiba-tiba dianggap tidak layak. Sebelum KJMU diberhentikan, melihat viralnya kabar ini, Om Begawan jadi sangat berduka sekali. Mesake, miris itu. Dan teringat programnya Pak Ganjar. Yang selalu saya sampaikan kepada masyarakat waktu itu. 1 keluarga miskin, 1 sarjana. Ini bukan tentang kekalahan, ini bukan tentang kesedihan. Tetapi ini hak orang-orang yang tidak mampu yang perlu kita perjuangkan.
Yang mereka masih mendapatkan kesempatan loh. Setidak-tidaknya di keluarga miskin ada satu sarjana. Agar mereka kemudian bertanggung jawab atas peningkatan kesejahteraan keluarga mereka. Oh malah dilangi. Iya, iso oh no ini. Bertentangan dengan programnya Pak Ganjar. Ya mari, monggo silakan masyarakat yang menikmati. Emangnya kita-kita aja yang nanti kena seperti itu. Padahal kita tahu loh. DKI ini APBD-nya gede banget, terbesar seluruh Indonesia. Dan nggak terdengar ada defisit yang jomplang. Sehingga program KJMU mesti dihentikan. Lah kenapa alasannya? Lah pihak Pemprov DKI mengklaim perubahan ini berdasarkan data DTKS katanya. Atau data terpadu kesejahteraan sosial. Serta Reksoksek alias registrasi sosial ekonomi. Yang dilakukan pemerintah pusat. Lah ini alasan ini. Hasil dari pendataan tersebut menyebabkan banyak penerima KJMU masuk desil 5 ke atas. Alias itu artinya jadi masyarakat mampu. Nah tentang data kemiskinan, Om Begawan ingin bilang ini. Ingin menyampaikan supaya masyarakat mengerti itu. Atau pemerintah yang paham. Tiap wilayah itu standar kesejahteraannya ya pasti berbeda. Ya kudunya jadi padake NTT atau di mana. Harusnya ada batas indikator kemiskinan secara nasional dan secara kewilayahan. Silakan gunakan indikator nasional. Jika bantuan yang diturunkan itu berasal dari APBN, misalnya PKH, bansos, bantuan pupuk, dan lain sebagainya, bisa menggunakan indikator secara nasional. Nah, Pemprov DKI tidak bisa menggunakan data nasional untuk pencairan KJP atau KJMU yang pembiayaannya dari APBD DKI. Lah kenapa? Ya soalnya indikator kemiskinan Jakarta berbeda dengan yang lain, dengan daerah yang lain. No. Lah APBD DKI itu mencapai 81 triliun. No. Oke banget. Dan jika sesuai dengan aturan, maka alokasi pendidikannya mencapai 16,2 triliun. Oh itu bisa membuat banyak mahasiswa atau siswa yang digratiskan dalam meraih cita-citanya untuk mendapatkan status sarjana dan sebagainya. Itu duitnya gede banget loh ini. Dan tiap mahasiswa penerima KJMU mendapat 9 juta tiap semester. Nah, tahun 2022 penerima KJMU mencapai 16.000 mahasiswa di Jakarta. Nah, jika dikalikan antara penerima KJMU dengan dana yang disalurkan, Pemprov DKI hanya mengeluarkan uang 150 miliar. Kan masih jauh toh. Ini kenapa? Lah bayangkan aja lah. Dengan APBD 81 triliun membantu meningkatkan kecerdasan atau menghasilkan sarjana sebesar 150 miliar per semester atau 300 miliar per tahun. Masa nggak mau? Masa nggak mampu? Ini curiga ini mana kawan ini. Ini uangnya pada kemana ini? Mau diapakan? Mau untuk apa ini? Lah Pak Heru Budi, ini Om Begawan nanya nih, kalau didengarkan ini. Ada apa sebenarnya Pak Heru? Bagi adik-adik penerima KJMU DKI, mohon bersabar ya. Ini Om Begawan mencoba menyuarakan ini di konten ngompol ini. Kalau ada mahasiswa-mahasiswa Jakarta yang mendengar, tonton konten ngompol ini. Dan berikan pemahaman kepada teman-teman mahasiswa yang lain, yang penerima KJMU. Agar bisa didengar Pemprov DKI. Bukankah kita semua tahu loh, pendidikan itu variabel penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup. Itu penting. Lah inisiatif pemberian KJMU ini kan mestinya dicontoh provinsi lain. Kenapa malah banyak diberangus, dihabisin? Lah apa pengen masyarakat itu bodoh-bodoh meneh. Biar tetap jadi pembantu pekerja karyawan rendahan. Mau jadi bojongos. Ya jangan begitu, kita harus meningkatkan generasi muda. Untuk tetap cerdas, meningkatkan kemampuan SDM-nya. Mendapatkan status sarjana. Mau buat apa sih duitnya di Jakarta itu yang 81 triliun? Kalau tidak untuk membangun SDM masyarakatnya. Ngebangun jalan juga udah nggak ada lahannya. Entah itu Jakarta itu. Fasilitas umum juga banyak yang bagus-bagus. Ditingkatkan oleh APBN. Dari pusat sampai ada ribut-ribut begini nih. PSI DKI yang biasanya paling garang bicara. Nah, kita belum dengar suaranya meneng cepok. Ini yang saya curiga kawan ini. Ada apa ini? Makanya situasi negara ini
seusai Pilpres kemarin. Jadi banyak anomalinya. Anomali. Tidak linear dengan kenyataan di lapangan. Yang anomali bukan sekedar suara Pak Ganjar di Pilpres. Tidak hanya perolehan suara PSI yang menggelembung. Tapi kondisi sosial ekonomi dan politik Indonesia ikut-ikut anomali. Apakah ini orde anomali? Repot toh. Lah kayak kontradiktif gitu kok. Usai aturan batas usia capres-cawapres ditowabrak, diorak-arik konstitusi, diuntung-tangke, hukum diinjak-injak. Apa-apa yang semestinya normal berubah jadi abnormal. Ini ya jangan-jangan pejabat-pejabatnya ikut-ikutan. Aduh ya Tuhan. Lah minggu depan itu sudah memasuki Ramadan loh. Semua pada puasa. Harus sabar. Iya ini. Makin berat sih. Lah Om Begawan sendiri jadi nggak ngerti nih. Kok negara ini makin nggak karu-karuan seperti apa nih? Beras mahal, apa-apa mahal, demokrasi rusak, morat marit. Apa yang semestinya berjalan yang kita rasakan malah sebaliknya. 9 tahun kita menikmati sesuatu yang baik dari kepemimpinan Pak Jokowi. 1 tahun ini sebelum mengakhiri jabatannya udah puntang-panting jungkel jempale. Apa-apa jadi rusak. Om Begawan prihatin. Om Begawan tetap akan menyuarakan nilai-nilai ini. Nilai-nilai kebenaran. Supaya masyarakat dibantu, semua masyarakat dipikirkan dalam pendidikan kesejahteraan, kesehatannya. Lah kok iki malah dintekke, dihentikan. Lahirannya lagi. Masih ada yang komentar ini. Wah ini Begawan karena syirik ini. Kecewa jagoannya kalah. Dan ungkapan-ungkapan lain. Walah alah lah. Apapun yang Om Begawan sampaikan, kok larinya ke situ terus? Aneh toh. Lah sekarang ini kita mesti menyuarakan apapun yang dirasakan rakyat. Keberatan rakyat. Iya toh. Termasuk kejadian di berangusnya KJMU. Nah, bagi mahasiswa miskin, Jakarta yang sedang ingin mencapai cita-citanya, semoga ini semacam keteledoran saja. Dan Pemprov DKI mengembalikan KJMU pada yang masih berhak. Tolong dong Pemprov DKI. Bila ragu data-data dari yang nggak valid, turunkan petugas ke lapangan. Verifikasi saja kondisi penerima KJMU. Datangnya jangan janjian dulu. Nanti sudah dikondisikan, silakan datang mendadak. Agar situasi atau kepemilikan benda mewah tidak bisa diakali lagi. Banyak mahasiswa yang layak menerima dan mereka korban kebijakan yang keliru diambil. Bila hal ini bukan diputuskan pejabat gubernur, ya harus dicari. Siapa aktor intelektual sehingga kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Inilah pendapat Om Begawan dalam ngompol ngopini politik. Sampai jumpa. Dadah.